Mas Umam, silakan jawab pertanyaan saya tadi. Benarkah koalisi sekarang bentuknya hierarki sehingga membuat Demokrat tidak bersikap otonom? Ya, kalau misal dalam konteks pemerintahan, tentu ada mana yang menjadi pemimpin, mana yang dipimpin. Itu hal biasa. Tetapi di dalam konteks ini tentu ruang dialog itu tetap dibuka. Bagaimanapun juga dalam proses koalisi, interaksi, dialogis, kita juga memberikan saran, masukan, termasuk juga dalam konteks ini. Apalagi bisu rekonstruksi, rehabilitasi juga terus dilakukan. Artinya bahwa kalaupun kemudian ada menimbang ya sisi positif, negatif dari sistem politik, tentu kita cermati secara mendalam. Dan dalam konteks pilkada ini, sebenarnya juga belum ada satu frame cara pandang yang utuh. Misalnya teman-teman di PKB juga punya cara pandang sendiri itu terkait dengan positioning gubernur misalnya. Yang ide berbeda, misalnya langsung ditunjuk dengan oleh presiden. Artinya bahwa kita bersama di dalam satu cara pandang bahwa memang there is something yang harus diperbaiki. Dan ini kemudian membutuhkan kerelaan semua pihak untuk kemudian duduk bareng, duduk bersama, dan sebenarnya politik pilkada ini hanya satu artikel, satu partikel kecil dari gambar besar terkait dengan undang-undang paket politik yang tadi disampaikan Mbak Titi, yang juga per hari ini juga belum dibahas. Kompleksitasnya begitu banyak, Mbak. Nah maka dalam konteks itu kita feel free, ruang dialogis tetap dibuka, kemudian kalau misal mau menimbang, sekali lagi, kalau kami ya, ada beberapa argumen, misal untuk konteks pilkada, tidak 100% misalnya menggunakan to the point misalnya 100% pilkada dipilih 100% oleh DPRD. Opsi-opsi terbuka misalnya dengan sistem hybrid atau asimetrik memungkinkan. Toh juga di Indonesia per hari ini juga kita mengenal sistem hybrid. Mas Umam, tapi gini, ada persepsi dari publik dulu 2014 Pak SBY itu punya tonggak bahwa menerbitkan Perpu karena tidak mendukung yang namanya pilkada tidak langsung. Jadi ini yang sedang ditanya oleh masyarakat. Itu kok sikap Demokrat itu berbeda sekali ya? Berbeda sekali, itu karena kita juga 10 tahun di momentum itu kita melakukan proses rekonsolidasi demokrasi. Kita masih ingat, momentum 2005 sampai 2009 itu momentum konsolidasi yang luar biasa. Kita masih ingat itu. Konflik horizontal di mana-mana, pilkada. Tetapi di saat yang sama, momentum itu yang dicatat oleh Freedom Institute sebagai momentum di mana demokrasi kita mencapai pada titik kategori yang totally free. Tetapi di saat yang sama kemudian, ini kan sudah 10 tahun lebih. Dari 2010 ya, atau 2012 sampai kemudian sekarang di 2025, ada sebuah proses yang juga berkembang. Artinya bahwa kita sendiri juga menilai ada sisi positif di dalam konteks pilkada langsung. Karena ini soal partisipasi, kita juga melihat bagaimana daerah-daerah, terutama beberapa daerah yang mampu menghadirkan local good governance tadi. Ada inovasi-inovasi kebijakan publik dalam konteks public delivery service yang clear, yang berkembang. Tetapi juga banyak daerah-daerah yang justru kepala daerah tadi dipilih oleh rakyat, kemudian secara biaya politik juga cukup besar, tetapi ruang birokrasi juga kurang begitu berkembang. Ini yang kita ingin evaluasi. Produknya seperti apa? Kita per hari ini belum ada satu kesepakatan yang clear, tetapi kemudian proses pembahasan tentu akan kita proses bersama. Maksudnya belum final ya sikap Partai Demokrat. Komitmen bersama kita, Bang, membuka ruang untuk kemudian mendiskusikan ini pada titik mana yang paling baik. Sekali lagi, agak beda ini dengan pernyataan Sekjen soalnya. Ala maslahatil khosoh. Ini Bang Ray sebagai dari UIN paham betul enggak, soalnya pernyataan Anda malam dari ini Bung Umam terakhir itu agak berbeda dengan pernyataan Sekjen nih. Ya, artinya bahwa dari pernyataan kamu terakhir itu sikap Partai Demokrat terkait pemilihan oleh DPRD belum final karena masih membuka ruang diskusi. Karena dari teman-teman pemerintahan sendiri PKS masih nggak masalah. Ruang diskusi. Artinya bahwa kalian ingin sampaikan dialektika internal kami dan dinamika internal kami dalam gagasan-gagasan belum bisa ada kesimpulan. Kan seperti itu dong. Kesimpulannya adalah satu kesimpulan kolektif, Bang. Satu kesimpulan kolektif siapa? Tentu dalam proses legislasi. Mana dari partai-partai koalisi, termasuk dari partai PDIP. Saya mendengar pernyataan Anda ini, itu yang nanti akan berjalan. Dan agak berbeda dengan pernyataan Sekjen soalnya. Kalau di Sekjen itu jelas kami ikut Pak Prabowo. Dalam hal apa? Pilkada tak langsung. Begini,
Gimana lagi penjelasannya? Konteks statement yang Masih ada disampaikan penjelasan oleh dari penjelasan sekjen ini. Konteks statement yang disampaikan sekjen itu sudah benar. Udah, jadi Ya, artinya bahwa yang disampaikan oleh sekjen itu nanti akan diputuskan pada akhirnya setelah menimbang mana sisi yang kemudian berarti paling ya, optimal. artinya ikut Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo misal sudah mengatakan kemudian pada pilkada satu langsung. titik, kalau misal pada satu titik memang kemudian pilkada di level DPRD Lama sekali kau sampai ke kesimpulan atau itu, pada Bung level Bang. kemudian pilkada dengan sistem hybrid. Jadi itu yang kemudian kemudian optimal, kesimpulannya itu yang tetap kemudian ikut Pak memungkinkan bagi Prabowo. kita untuk mengambil keputusan. Jadi kalau Pak Ingat Prabowo ya, tetap mengatakan pilkada tak di langsung, US sudah sendiri jelas kok. kita juga menganut di sana juga ada sistem hybrid. Kita memungkinkan menggunakan sistem hybrid. Iya, karena ada. bagaimanapun juga Enggak, Mas. Pak Di Prabowo Amerika Serikat mengatakan dipilih langsung, Mas. pilkada Bagaimanapun juga, Bang. Di Amerika Serikat dipilih langsung, Mas. Hybrid. Maupun juga tidak, Tuh. itu nanti tetap kita timbang. Dan kita mempercayakan itu proses evaluasi itu kepada kepemimpinan nasional kita. Iya, artinya- Kalau beliau Iya, kemudian gini, mengambil gini. keputusan itu, Kalau kita hormati pernyataan bersama. sekjen itu ikut Pak Prabowo. Nggak, ini Ikut betul. dalam hal apa? Ikut dalam hal pelaksanaan pilkada melalui Oke. DPRD. Nggak, ini Jadi berbeda. kau panjang kali lebar, ujung-ujungnya ikut. Nggak, tapi ini beda. Soal Rey. itu ikut kira-kira. atau bagaimana, Ini beda. Itu satu sudah pertanyaan clear. saya, Bung. Itu Ya. sudah Yang clear, Bang. kedua, Itu sudah clear. saya belum tanya nih. Ini Pak SBY apa hari ini pandangannya? Ikut Demokrat atau tetap mau berbeda dengan Demokrat? Apa maksud pertanyaan Loh, itu? karena SBY itu bagian dari Demokrat. Loh, itu sudah jelas, Bang. Artinya Berarti begini, Pak SBY entitas itu tidak bisa dipisahkan. Bahwa kemudian kita juga terus, Bang, melakukan konsolidasi internal, membaca, kemudian juga merespon, mendengar elemen civil society, bagaimana kemudian prosesnya. Kemarin kita juga tanya beberapa teman, ada nggak Jangan misal panjang lebar dulu. proses itu kemudian Apakah Pak didengar SBY misalnya setuju dari dengan berbagai pilkada tak elemen-elemen langsung itu. ini? Bang, dalam konteks pengambilan keputusan itu kita melakukan public sounding, public hearing. Pak. Nah, kalau misal kemudian itu nanti pada satu titik yang sama kemudian kita putuskan, tentu akan kita sampaikan. Ini pernyataan Demokrat Itu ya? yang kemudian clear. Clear ya? Ini pernyataan Saya kira itu clear. Enggak, pernyataanmu pernyataan clear dari Demokrat. Clear sikapnya. Bang, itu mewakili Demokrat dan juga disampaikan oleh sekjen. Jadi Clear clear ya? ya? Artinya bahwa biar publik melihat bahwa Demokrat belum sampai pada sikap final. Sikap final kita jangan kemudian disimpulkan berbeda. Bang, sikap final Ketika kita, kamu masih- kita melebur dalam satu Bukan, kesepakatan. ketika kamu masih dalam membuka konteks ruang koalisi, dialektika untuk dalam- kemudian membuka perdebatan ini, diskusi ini dalam ruang yang konstruktif. Jadi, Bung Mana yang Umam mau kemudian kita timbang mengatakan- itu yang nanti akan kita ambil bersama. Ini Bung Ya, Ini artinya agak bahwa beda nih. sikap mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu belum menjadi sikap final Demokrat karena pernyataan Kalau Pak Prabowo Sebentar. mengambil putusan itu dan menganggap itu yang terbaik, kita akan dukung. Ikut. That's it. Itu makanya Oke, sepanjang Demokrat kali ikut. lebar ujung-ujungnya Demokrat ini. ikut. Bukan Jadi bu- begitu. bukan, Kalau jadi kemudian bukan. dijelaskan Oke, secara simpel, Ketika maka Pak S- kemudian itu ketika bisa Pak menjadi SBY simplifikasi. mengeluarkan Dan kita tidak Perpu terbiasa dengan 2014 berargumen yang lalu, simplistis seperti itu, ada Bang. beberapa Twitternya yang disampaikan kepada publik untuk mengatakan Setiap pilkada langsung argumen itu disampaikan adalah pilihan itu yang memiliki demokratik. konteks bagaimana kemudian Mengingat argumen bahwa itu hari ini disampaikan. Pak SBY Putusan telah putusan itu berubah bisa haluan berubah. Tadi sebagaimana sama yang disampaikan disampaikan. oleh Bung Umam Oke, tadi. baik. Saya Baik. berharap Pak SBY juga menyampaikannya melalui Twitter bahwa beliau mengikuti pilihan Demokrat hari ini, mengikuti Prabowo terkait dengan Sikap dari Partai pilkada Demokrat tentu tidak akan langsung. sesuaikan, tentu akan mengambil dari Sikap apa dari yang Saya mau Partai- disampaikan guidance menyampaikan oleh Pak melalui SBY. ini. Sudah clear. Oke, Pak SBY, tolong dong buat juga tweet bahwa Anda memang mendukung Demokrat untuk ikut Pak Prabowo mendukung Oke, pilkada baik. tak langsung. Baik, dari Demokrat jelas. Kalau Presiden bilang langsung, ya langsung. PKS gimana? Cara berpikirnya itu nggak gitu. Kalau kita melihat sosok Pak Prabowo, beliau itu pemimpin yang demokratis kok. Dalam pertemuan pimpinan partai politik, beliau mendengarkan satu persatu. Jadi kita ngelihat, jadi jangan disudutkan kalau ikut Pak Prabowo seakan-akan kita ngebebek, enggak gitu. Kami kontrak politiknya dengan Pak Prabowo, saya ikut di istana menyampaikan Pak Prabowo, kami kalau betul ini pro rakyat kami akan dukung, tapi beri ruang kami untuk kritis. Kita sampaikan kritik, masukan ke Pak Prabowo juga tampung, dan kita melihat saat ini Gerindra sebagai pimpinan koalisi misalnya, beliau ketika kami katakan jangan dulu saat ini,
Momentumnya tidak pas untuk membahas itu. Momentum Sadarkan tidak masyarakat pas, dulu. tapi PKS Fokusnya. membuka opsi kalau nanti presiden bertitah ikut. Ya, saya kira proses itu akan dilakukan berdasarkan lihat nanti bagaimana respon masyarakat, bagaimana kita meyakinkan evaluasi terhadap pilkada dan yang lainnya. Sehingga ketika kita apa yang terbaik, tentu kita akan bahas bersama-sama. Dan ya, bagi kami, ya politik itu dinamis dan selalu kita melihat Pak Prabowo kalau ini memang maslahatnya baik untuk masyarakat, beliau akan memperjuangkan itu. Jadi bagi kita ini juga saatnya kita mendengarkan. Memang Bang Rai, ini rata-rata para pengamat misalnya tidak setuju. Tentu nanti misalnya di Jangan DPR pengamat, Bung. masyarakat, Hampir betul. saat ini Survei 70% juga betul. Saya mengatakan mendengar Pak Ed survei nggak setuju. ada 53%, Mestinya ada 67%. yang berbicara menolak Betul. tidak pilkada langsung Tetapi itu bukan memang- pengamat-pengamat betul, ini, betul. tapi yang disebut wakil rakyat di DPR itu. Betul. Itulah DPR proses. rakyat telah Betul. memutuskan, Saya setuju. ya kan, Saya bahwa setuju. pilkada langsung tetap dipertahankan. Jadi- Berdasarkan itulah, maka kami di Oke. sini sebagai perwakilan rakyat menyatakan tetap melaksanakan pilkada langsung. Tapi Oke, Mas tidak Pipin nanti demikian. dijawab, Dalam kita jeda dulu, politik- saudara dalam tetap di Bola politik- Liar. Mayoritas partai koalisi pemerintah mendukung